Perkenalkan, di sini saya Adhani Nanda Fatwa dengan NIM 1012308. Asli dari Desa Cigadap, khususnya Dusun Jambeasem, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, tahu nggak kalian tuh ada mitos cerita rakyat yang sangat legendaris. Itu di daerah saya sendiri, namanya yaitu Wong Pajajaran. Pasti belum tahu kan? Nah, Wong Pajajaran ini itu orang dari daerah barat atau biasa disebut Jawa Barat. Nah, Alkisah ya, itu orang Pajajaran itu ingin wangsit, ya, ingin mencari ilmu lebih dalam lagi. Nah, di daerah saya, khususnya Jambeasem, itu terdapat suatu daerah di mana daerah tersebut itu memiliki pohon yang sangat besar. Nah, mitosnya pohon tersebut memiliki pintu. Nah, daerah tersebut namanya Lingga. Ya. Nah, itu perbatasan langsung dengan dusun Karangmangun dan juga Belisuk. Di situ ada suatu pohon besar. Nah, kalau orang dulu itu biasanya menyebutnya tempat penembahan atau mencari wangsit dan meditasi. Nah, lanjut, orang Pajajaran atau Wong Pajajaran itu biasanya menempuh perjalanan nih dari daerah barat ke daerah wetan atau timur, ya, gitu. Nah, kalau orang dulu itu biasanya dari kulon ke wetan. Nah, dalam perjalanan ini Wong Pajajaran ini memiliki keanehan tertentu. Jadi ketika menempuh perjalanan dari arah barat ke wetan, ya, itu memiliki keanehan tertentu. Nah, Wong Pajajaran ini digambarkan sesosok siluman, ya, bukan manusia asli seperti kita nih di sini, tapi sosok siluman, yaitu berbentuk manusia, tetapi tidak memiliki tungkak. Ya, jadi kan ini kaki, ya, kaki nih, ini tidak memiliki tungkak, jadi lurus, ya, jadi lurus. Itu yang pertama, keanehan pertama. Terus yang kedua, itu tidak memiliki jalan ingus. Kalau orang dulu itu biasanya bilang jalan umbel, ya, gak ada, ya, jadi rata ininya, rata. Nah, terus kapan ketika orang Pajajaran tersebut menempuh perjalanan? Nah, mitosnya orang Jambeasem itu percaya, ya, bahwasanya orang Pajajaran itu menempuh perjalanan itu bisa di siang hari maupun di malam hari. Tetapi, ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat dan mungkin ditanya oleh orang Pajajaran atau orang Pajajaran tersebut. Tidak semua orang. Nah, itu ketika menempuh perjalanan, ya, itu ketika menempuh perjalanan dari arah barat ke arah wetan menuju ke Lingga tersebut. Tujuannya apa? Ya, itu diceritakan itu tujuannya mencari wangsit atau mencari petunjuk-petunjuk, mencari ilmu yang lebih tinggi lagi, tetapa di sana. Nah, itu kalau dari arah barat menuju ke arah wetan, kalau berangkat. Nah, ketika sudah sampai ke daerah wetan, terutama di Lingga, ya, untuk tatapa, nah itu kan secara otomatis itu kan akan pulang, Wong Pajajarannya kan akan pulang. Nah, di sini nih hal unik yang mungkin mitos ini menjadi sangat trending, ya, sangat masyhur, sangat terkenal daerah Jambeasem. Jadi Wong Pajajaran ini ketika sudah melakukan sweeping itu kan pulang, ya, ke daerah Pajajaran. Nah, itu tidak berbentuk manusia lagi, tetapi berbentuk buaya yang berwarna putih. Kalau orang dulu itu diceritakan boyo putih, ya, itu nama yang disematkan untuk Wong Pajajaran ketika pulang loh, ya. Nah, kalau pulang itu malam, pagi, siang, atau sore. Nah, di sini yakini bahwasanya ketika hujan deras datang, nah, kondisi belabur. Nah, di sini kan ada kata-kata belabur. Jadi belabur itu bukan banjir, ya, bukan banjir, bukan bandang juga, tetapi ketika kondisi sungai itu mulai mencoklat, ya, keruh. Terus debit airnya itu lebih banyak. Akhirnya si Wong Pajajaran itu pulang dalam bentuk buaya putih. Tahu nggak?
Jadi daerah Pajajaran itu daerah barat yang terkenalnya ya ini mitosnya ataupun legendanya orang Jambi Asem itu daerah goib. Daerah goib di daerah Jawa Barat ataupun daerah Pajajaran. Gitu. Ini sangat masyhur, terkenal sekali. Jadi wong Pajajaran itu ketika berangkat mencari ilmu itu berbentuk manusia tanpa jalan umbel. Kalau orang dulu umbel ya. Terus tidak memiliki tungkak kaki. Nah kan kalau kita ketemu kan secara otomatis kan kaget kan. Nah ini juga digambarkan tidak hanya tidak memiliki tungkak dan juga jalan umbel ya. Itu badannya tinggi. Tidak seperti orang biasanya. Ya juga nah di sini kurus tapi tinggi. Seperti itu. Tahu nggak juga ada ini tuh kisah diceritakan juga masuk juga ya di kalangan desa Cidadap, khususnya dusun saya Jambi Asem. Ini tuh ada orang yang pernah berkomunikasi langsung dengan wong Pajajaran. Tahu nggak? Kebetulan orang tersebut bertempat di RT saya. Katanya konon orang katanya ketika kita ngobrol sama wong Pajajaran itu mungkin ada hal-hal tertentu yang akan terjadi. Ya, gitu. Nah, biasanya yang diceritakan itu wong Pajajaran itu akan bertanya, Mas, Mbak, atau Bu, atau Pak, biasanya bertanya daerah wetan sih di mana? Ya, daerah wetan sih nanti biasanya seperti itu. Daerah wetan sih di mana? Padahal kan bisa, kalau orang normal kan bisa nanya rumahnya di mana, tempatnya di mana atau di mana. Tapi ini biasanya menggunakan kata wetan atau bahasa kuno. Nah, orang-orang tertentu yang hanya bisa ngobrol dan juga komunikasi langsung dengan wong Pajajaran. Tuh, jadi itu sedikit kisah ya. Bahwasanya ada wong, kalau wong itu kan bahasa Jawa, sekarang namanya orang. Wong Pajajaran. Pajajaran itu desa yang goib ya. Orangnya juga itu bukan orang biasa, tapi siluman. Ketika berangkat mencari ilmu melewati dusun Jambi Asem ya, melewati dusun Jambi Asem, entah itu pagi, siang, sore maupun malam. Nah, posisinya seperti manusia biasa tetapi lebih tinggi dan juga tidak memiliki jalur ingus dan juga tidak memiliki tungkak kaki. Itu ketika berangkat. Ketika pulang itu menyerupai buaya putih ketika hujan deras. Lewat mana? Lewat sungai. Itu ada sungai di daerah saya yang tembus sampai daerah Jawa Barat, cuma ya itu terpotong cabang-cabang kecil seperti itu. Next time nanti saya akan cerita lagi. Nah, itu cerita mitos maupun legenda yang sangat masyhur di daerah saya. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing langsung ya dengan saya Dani, cerita-cerita yang lebih menantang, lebih menarik lagi. Ini hanya sekedar legenda ya, mitos, tapi percaya atau tidak itu tergantung kita semua yang menanggapi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.